spesial Piala Dunia masih setia hadir untuk Anda bersama saya tentunya Delta Gonzalez. Piala Dunia 2022 Tribuners sudah sampai babak semifinal dan tentunya semakin banyak drama-drama mengejutkan yang tersaji dan apakah kejutan itu akan terjadi di laga Prancis versus Maroko? Kita akan mengulasnya bersama dua wartawan olahraga Super Bowl, Bang Merdi Iskandar dan Bang Rusna Janur. Halo Bang Merdi, halo Bang Halo, Rusna. halo, Selamat. kabarnya baik ya? Ya, baik selalu semangat masih sampai semifinal belum final ya. Oke, kita ke Prancis versus Maroko. Jadi sudah bisa dilihat oleh semuanya. Maroko begitu mengejutkan semua pihak dari fase grup menahan imbang Kroasia, membungkam Belgia hingga melibas sang juara edisi 2010 Spanyol. Lalu pula memulangkan Portugal dengan sangat menyakitkan. Jadi siapa sangka mereka bisa melaju sampai semifinal. Dan yang akan mereka tantang selanjutnya adalah sang juara bertahan Prancis. Jadi menurut saya ini adalah ujian sesungguhnya untuk Maroko. Oke, Bang Janur, Maroko kemarin hanya butuh 90 menit dari waktu normal, injury time hanya 8 menit untuk memulangkan Portugal tanpa perpanjangan waktu, tanpa pula adu penalti. Ini sungguh sangat tidak menyangka Maroko bisa melakukan begini ke timnas-timnas besar. Bagaimana pendapatnya Bang Janur? Ya, betul. Mungkin ketika Maroko lolos dari babak penyisihan grup, masih banyak yang skeptis menyatakan bahwa Maroko adalah tim yang sedang beruntung lolos gitu. Tapi perjalanan mereka di perempat final dan 16 besar dan perempat final menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang beruntung gitu. Mereka benar-benar siap gitu bertarung di ajang 4 tahunan ini gitu. Jelas lini pertahanan menjadi kunci sukses mereka. Ya, ya, oke. Jadi waktu drawing Piala Dunia mereka jadi satu grup dengan Maroko, dengan Kroasia, dengan Belgia, apalagi dengan Kanada yang juga sedang semangat-semangatnya waktu itu masuk Piala Dunia. Kelihatan banget Maroko kayak ya udah deh aku pasrah aja seperti apa, yang penting aku bisa berkontribusi, berpartisipasi di gelaran Piala Dunia, tapi tidak menyangka malah sampai semifinal. Luar biasa ini dan sementara itu Bang Merdi untuk Prancis lain halnya ya untuk Prancis yang memang tidak mengagetkan mereka bisa melaju sampai semifinal sudah tidak mikir kutukan juara bertahan akan seperti apa ini saat lawan Maroko, apakah juga sama-sama akan menjadi korbannya Maroko selanjutnya? Ya, kalau saya lihat ini Maroko ini PR banget ini. Kalau ngeliat game lawan Portugal itu kan, Hmm. dia pertahanannya tuh luar biasa ketat ya. Mereka kan cuma ngandelin apa serangan balik ya. Itu kan, tapi cepat banget dan sangat efisien. Jadi Portugal itu kan kemarin nyaris nggak berkutik. Ada beberapa memang peluang-peluang emas, tapi selain pertahanannya yang solid, kompak, kipernya ini memang ajaib banget gitu kan. Baru satu gol dia kebobolan itu juga gol Bunuh bunuh diri. Artinya ya memang nggak bisa dibilang Maroko itu kebetulan. Ya memang dia udah siap banget dan diri. kolektivitasnya itu. Jadi yang luar biasa dari Maroko itu adalah eh, pertahanannya itu solid, kompak. Solid. Serangan baliknya efisien banget. Hmm. Nah, jadi dia satu peluang dan satu peluang itu jadi gol. Itu yang lawan Portugal kemarin kan. Hmm. Frustrasi Portugal itu terlihat kali. Ya memang ada beberapa kan Ronaldo ada berapa kali shot on goal. Tapi begitu ada satu dapat satu peluang bisa nembak si kiper ini yang 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 ini. Jadi memang menurut saya ini PR banget. Bagaimana caranya membongkar pertahanan Maroko yang rapat kayak gitu kan. Nah Betul. ini ya perlu pemain-pemain cerdas ya mungkin ya selain ini saya lihat nanti apa nih siapa si Griezmann mungkin apa bisa bisa jadi solusi buat siapa si si Prancis ini kan apa atau di tengahnya itu apa apa namanya si Chow Choumani Dembele itu yang eh, dia yang harus nanti bagaimana caranya dia menembus itu menyuplai bola ke depan untuk siapa si eh, Mbappe dan si Giroud itu kan apa si Olivier Giroud itu sebagai target man-nya.
PR-nya Prancis itu nanti ada bagaimana caranya masukin bola. Nah itu ya PR banget karena yang Maroko kan saya lihat game kemarin itu memang dahsyat pertahanannya. Luar biasa Portugal itu. Udah Eh, bisa nembus ke dalam paling pojok si siapa si Bono itu kan. Jadi Memang betul-betul pertahanan Maroko sangat solid, tidak hanya di backnya, tapi juga di kipernya itu sendiri juga iya, luar iya, biasa. Kali-kali shot on target maupun peluang yang tercipta saat lawan Portugal, tapi juga berhasil pula dibentangkan oleh Yashin Bono. iya. Luar biasa ya Bang Merti ya. Iya, pas adu penalti lawan Spanyol kan juga begitu kan. Betul. Sampai-sampai Spanyol tidak dikasih kesempatan Satu untuk gol. gol itu Heeh. penalti kan. Iya, iya kan jadi memang apa sih si kiper ini memang luar biasa tambah lagi. Jadi pemain itu memang benar-benar apa pemain lawan itu memang sama Maroko itu nggak dibuat apa nggak bisa leluasa di sepertiganya mereka apa, sepertiga akhirnya mereka itu dibikin nggak leluasa benar gitu. Jadi ada satu dua peluang mentok di kiper Ya, oke. itu. Untuk Maroko yang sudah banyak teruji dan tidak hanya sekedar sebuah timnas yang beruntung yang ada keberuntungan di situ, tapi memang mereka sudah benar-benar teruji layak masuk semifinal. Bang Janur, Ya, soal pelatih Maroko ya ini Walid Regragui yang ditunjuk dari direksi timnasnya Maroko untuk bisa melatih Maroko di bulan Agustus dan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk bisa memilih pemain-pemain siapa saja yang akan dibawa ke Qatar pada bulan November waktu itu. Jadi sekitar 2 bulan kurang dia menyeleksi siapa-siapa saja yang akan dibawa ke Qatar termasuk memanggil lagi Hakim Ziyech. Nah, dengan kondisi squad yang dipanggil seperti sekarang ini bisa masuk ke semifinal, apakah akan apa ya seperti cocok ini untuk bisa beradu dengan Prancis? Karena menurut saya ini laga yang sangat menguji Maroko sebenarnya ini melawan yang juara bertahan. Betul. Walid ini kan sekitar baru setahun lah menukangi Bono dan kawan-kawan ini. Uh, Secara teknis mungkin dia tidak terlalu banyak menginjeksi gitu ya. Dia lebih banyak menggelurakan semangat Maroko, menggelurakan semangat Afrika. Saya kira kuncinya di situ. Dia begitu mempush mental pemainnya supaya tidak takut dengan tim-tim Eropa. Gitu. Kebetulan Walid ini kan basisnya juga di Prancis. Sebelum mereka tinggal di Prancis, sebagian pemain Maroko juga berkompetisi di Liga Liga Prancis. Jadi saya kira mereka sudah sedikit banyak hafal dengan pola-pola permainan pemain-pemain Prancis ini. Oke, apalagi juga kemarin jelang pertandingan sempat viral ya foto Walid yang sedang latihan bersama dengan Oliver Giroud. Nah, ini mungkin nilai plus bagi Walid sudah mengetahui seperti apa sih anak-anak Perancis itu saat bermain dan terlebih mereka akan bertemu di semifinal. Masih di Bang Janur. Nah, kalau Argentina punya Messi, Prancis punya Mbappe. Nah, ini Mbappe akan menjadi pemain yang sangat berbahaya di lini depannya Prancis saat berjumpa dengan Maroko dan tentunya juga berbahaya bagi lini pertahanan Maroko. Nah, menurut Bang Janur ini akan strategi efektif yang seperti apa agar bisa mengawal Mbappe, agar bisa membuat Mbappe untuk tidak berkutik nanti? Ya, Walid ini kan sebenarnya penganut sepak bola menyerang ya di formasi 4-3-3. Tapi dalam dua laga terakhir melawan Spanyol dengan Portugal, formasi ini sangat cair. Pada saat diserang dia menjadi sangat ultra defensif. Memainkan 5 pemain belakang menjadi 5-4-1 dari 4-3-3. Kemudian ketika melakukan serangan balik mereka mengandalkan sayap yang sangat cepat. Ada Hakim Ziyech di situ. Artinya mungkin kalau mau menembus pertahanan Prancis, mungkin pemain-pemain Prancis harus berani melakukan tendangan-tendangan dari jarak jauh. Kalau mendekatin kotak penalti menurut saya susah. Ya, akan sangat berbahaya. Jadi kemarin waktu di perempat final Inggris
lawan Perancis, Inggris begitu menggaungkan strategi anti Mbappe, tapi nyatanya yang maju cuma Harry Kane, yang lainnya mundur ke sisi kanan. Nah, ini yang lucu sekali kalau Maroko juga ngikutin Inggris ya untuk anti Mbappe. Tapi sejauh ini memang Mbappe sangat luar biasa, menjadi top skor sementara dengan perolehan 5 gol. Ini dia juga masih muda, 23 tahun, dan juga pemain termahal di PSG, luar biasa untuk Mbappe. Dan masih di Bang Janur, ini jangan-jangan juga nanti untuk Prancis, eh, di Bang Merdi maksud saya, nanti untuk Prancis jangan-jangan akan melakukan penyerangan terlebih dahulu. Tapi kita harus mengingatnya saat Portugal kemarin lawan Maroko, Portugal begitu fokus menyerang, malah justru mereka lupa untuk bertahan. Nah, prediksi dari Bang Merdi seperti apa ini? Ya, kalau kalau apa sih, kalau soal pertahanan sih memang jangan diragukan ya. Prancis juga kuat ya. Ada di sana ada Varane, ada Upamecano. Mereka kan juga back tengah yang tangguh ya. Di kanannya ada Konde, kirinya ada Hernandez. Kalau soal pertahanan sih, saya rasa juga Prancis ini juga tertib ya. Artinya untuk bertahannya mereka juga kuat, solid juga, kompak juga. Saya rasa nggak ada masalah ya untuk pertahanan, dan mereka juga memang bukan, ya memang bisa aja kalau misalnya faktor emosional seperti kemarin Portugal ya. Mungkin kemarin tuh Portugal kemarin tuh memang gemes banget ya. Artinya ya, ya mungkin di sinilah maksudnya apa sih, teladan si kapten itu kan, artinya bagaimana dia mengingatkan kawannya tuh jangan fokus apa menyerang, jangan lupa bertahan gitu. Nah ya, ya di sini juga apa, bagaimana pelatih nanti mentoringnya sebelum game gitu. Saya Hmm, belum, saya yakin Prancis tidak akan mengulangi kesalahan Portugal itu ya. ya. Tapi juga jangan salah juga, Portugal itu kemarin memang ya memang si Marokonya aja memang efisien aja serangan baliknya gitu. Artinya ya, ya memang nggak menyangka aja golnya begitu kan. Apa sih, berapa berapa sentuhan aja kan langsung gol kan. Jadi itu kalau kalau untuk pertahanan saya yakin Prancis juga gak kalah kuatnya. Justru malah saya yakin kuat, apa lebih agak lebih kuat daripada si Maroko ini. Itu. Jadi kelemahannya Portugal memang kemarin terlalu fokus menyerang dan juga lupa caranya bertahan, dan terlebih lini depannya Portugal juga memang agak buntu. Beda dengan Prancis, lini depannya memang sudah teruji, ada Mbappe yang mematikan di situ. Nah, lantas Bang Merdi dengan Iya. prediksi maupun prediksi Bang Merdi seperti itu, apakah Maroko akan menjadi lawan yang mudah untuk Prancis meskipun memiliki pertahanan yang sangat kuat? Ya pasti tidak akan mudah juga. Udah sampai semifinal kan, udah sampai semifinal Maroko, terus mereka hanya kebobolan sekali, itu pun juga bunuh diri, artinya ya kesalahan ya kan. Mereka juga punya kiper yang luar biasa, dan seperti saya tadi bilang kan, pertahanan mereka itu kompak, solid, serangan baliknya efisien. Jadi luar biasa, apa artinya PR. Tapi jangan lupa juga di apa sih, di Prancis itu ada Giroud yang selalu jadi solusi ketika buntu, dia yang jadi solusi kan, tua-tua keladi juga dia itu kan, ketika Mbappe dikunci, Giroud yang jadi apa, pencetak gol. Jangan lupa juga di belakangnya masih ada Griezmann. Betul. Apalagi Griezmann masih menyumbang 2 assist ya di laga-laga sebelumnya. Betul ya, walaupun dia apa jarang main ya di musim ini di klubnya kan, tapi kan juga ternyata nggak kurang juga ini apa ketajamannya dia kan. Mm-mm. Dia Oke. apa sebagai serviceman-nya ada Rabiot, ada Sumani, Someni ya kan, gitu. eh, untuk penyuplai apa untuk pendorong di apa ke depannya itu kan. Tapi Ya, tetap aja Maroko itu bukan lawan yang, kalau ngeliat dari pertahanannya dia di game terakhir itu, Maroko itu bukan lawan yang ecek-ecek itu mungkin ya, kalahkan. bukan bukan lawan yang mudah dikalahkan, betul. Justru Betul. pas saya lihat Prancis ini masalahnya nanti kalau terlalu percaya diri gitu kan. Kayak gini, Maroko ini kan juga ada emosional ya. Ini gua lawan penjajah nih ya kan.
Kemarin gue dijajah, gue nggak mau lagi sekarang. Ada emosionalnya begitu kan. Sebagai apa, bekas negara yang pernah dijajah oleh Perancis kan. Mm-mm. Ada motivasi lebih nanti nih Maroko ini. Lebih. Nah, oke, bekas. Apalagi dia negara Afrika pertama yang sampai ke semifinal. Sama seperti dulu apa, Korea Selatan di 2002. Dan persiapan Maroko ini juga luar biasa kan. 16 pemainnya itu pemain abroad, apa, pemain yang lahir di luar negeri kan, yang dulu di apa, di ngapain sih, sama seperti kayak Indonesia sekarang kan, banyak apa, narikin orang-orang yang apa, yang keturunan-keturunan Maroko kan, begitu juga kan. Siapa Oke. sih, Amrabat pernah bela bela Belanda, Belanda berapa, U18 atau berapa kan. Jadi memang Maroko ini diam-diam menghanyutkan. Persiapannya luar biasa. Apa, Betul. dia mencari talent, talent yang bakat-bakat itu gerilya kan, sama seperti yang dilakukan di Indonesia, tapi nggak tahu lah hasilnya bagaimana. Beda. Kalau Maroko ini luar biasa. Ya, oke. Nggak impor. Bang Janur, tadi Bang Ferdi sudah sangat mengunggulkan ini Maroko sangat luar biasa, talent-talentnya luar biasa. Istilahnya seperti mengambil naturalisasi untuk timnasnya, timnas Maroko itu sendiri. Nah, sudah bisa diprediksi mungkin juga Prancis akan melawan dengan strategi menyerang terlebih dahulu. Nah, ini menurut Bang Janur di sini Maroko masih punya Yacine Bono yang diprediksi akan bisa menahan gempuran dari tembakan-tembakan maupun serangan dari Prancis. Nah, prediksinya Bang Janur seperti apa ini? Apakah Bono akan lebih banyak bicara saat melawan Prancis, saat berjumpa dengan Prancis? Ya, saya kira Bono akan tampil heroik lagi ya, seperti dua laga terakhir, begitu sangat heroik. Tapi harus diingat juga bahwa Prancis itu kan bukan hanya Mbappe ya, ada Olivier Giroud gitu. Ya, Ini pemain yang veteran yang sangat termotivasi. Artinya dia tahu persis ini panggung terakhir dia di kancah turnamen mayor gitu kan. Absennya Karim Benzema dia manfaatkan benar gitu. Dia mencetak banyak gol dan sekarang menjadi top skor timnas Prancis melewati Thierry Henry. ya, ke 52. Betul, ini akan benar-benar dijadikan panggung oleh Giroud bahwa saya itu tidak kalah hebat dengan Benzema. Kita ingatlah berapa tahun yang lalu kan ada istilah bahwa Benzema ini kan mobil Ferrari gitu kan. Ya. Kemudian si Olivier Giroud ini hanya mobil go-kart gitu. Bukan. Ini Betul. sangat memacu motivasi Giroud. Dia ingin menunjukkan bahwa saya lebih baik gitu. Dan ini menjadi panggung terakhir Giroud saya kira di Piala Eropa 2024 saya kira dia sudah habis mungkin ya. Ya, kecil kemungkinan ya untuk Giroud bisa bergabung lagi di Euro 2024 kelak. Dan ini memang keberuntungan untuk Giroud sendiri yang nggak ngedoain temannya untuk apes ya, Betul, tapi betul. dengan cederanya Karim Benzema, Oliver Giroud bisa berbicara lebih banyak di timnas Prancis, apalagi sampai mendapatkan rekor mengungguli gol dari legenda Prancis yakni Thierry Henry. Nah, tadi juga sempat disebut disinggung sama Bang Merdi ya, Bang Janur, kalau Maroko kebanyakan beberapa memang merekrut pemain-pemain yang sudah besar di negeri orang, nggak lokalan saja. Ini pendapatnya dari Bang Janur seperti apa? Apakah ternyata juga cukup efisien ternyata ya untuk menaturalisasi pemain-pemain? Ya, ini kan kepintarannya si Valid memompa rasa nasionalisme Maroko ya, yang sangat luar biasa itu. Kebanggaan Maroko benar-benar dibangun ini. Dan ini akan menjadi, dan ini terlihat sangat jelas dari determinasi mereka, dari semangat mereka, karakter mereka, tidak pernah menyerah gitu loh. Karakternya Ya. sangat kuat ini. Saya kira ini keberhasilan pelatih Walid membangun Maroko. Ya, semoga juga berhasil pula ini. Indonesia bisa ketularan juga berhasilnya karena juga beberapa kali kita naturalisasi pemain, tapi ya kita tahu seperti apa. Semoga juga ketularan ini sama Maroko yang sukses menaturalisasi pemain untuk timnasnya. Oke, jadi Maroko kata Bang Ferry tadi Maroko juga bekas jajahannya Prancis.
Kita nggak tahu kan seperti apa hasilnya, tapi Maroko juga dulu pernah berkonflik tanah dengan berkonflik wilayah dengan Portugal, dibalaskan dendamnya di sepak bola. Nah, jangan-jangan ini Maroko juga akan membalaskan dendam konflik masa lalu di ranah sepak bola ini untuk kemenangan Maroko ya, Bang Ferdi ya. Iya, ada apa semangat suntikan semangat lebih itu kan apa nggak mau kalah lah gue sama orang Eropa apalagi kan Maroko itu kan importir apa imigran terbesar ke Eropa ya. Betul, heeh. Imigran-imigran di Eropa itu yang di Mediterania itu kan banyak dari Maroko ya, dari negara-negara Maghribi itu kan, Aljazair, Maroko terbanyak kan. Mereka menetap di situ kan, Hakim Ziyech di Belanda ya kan, si Amrabat di Belanda, dia sempat main untuk tim nasional junior ya Belanda, terus dipanggil dan si Amrabat tuh ngomong kan, ya memang kata apa saya di Belanda apa segala macam tapi kakek bapak ibu saya orang orang Maroko kakek nenek saya orang Maroko dan setiap saya ke Maroko itu rasanya itu lain dan hati saya ada di Maroko dan inilah jawabannya dia. Nah ya Ya, apa sih faktor-faktor di luar teknis faktor-faktor non teknis itu yang akan jadi pembeda nanti di game ini tapi juga jangan lupa Perancis itu juga luar biasa walaupun di skuad Perancis sekarang ini yang asli Perancis itu juga dikit, tapi ya itulah, ya kan itulah kalau udah bicara nasionalis kan, walaupun dia bisa dibilang imigran lah atau keturunan lah ya kan, tapi kalau udah bawa bendera negara ya lain ceritanya, apalagi di panggung terbesar kan. Artinya kalau saya tampil bagus ya harga saya akan naik, saya nanti akan pindah ke klub-klub besar gitu. Gaji saya betul. naik. Ya, karena Amrabat juga sudah dilamar ini sama Manchester City Ya, sama iya, lagi masih dikit, jangan nih balik. eh, aja berapa ini mampu lepas mampu mau melepas berapa ini untuk harga Amrabat. Oke, prediksi skor Bang Merdi untuk Prancis versus Maroko, akankah ada kejutan nanti? Mudah-mudahan nggak ada kejutan lah. Oh, Normal-normal aja lah. Moga-moga Prancis menang lah. Kita sama-sama berdoa ya kan. Yang terbaik untuk Prancis ya kan. oke, Prancis akan kembali menembus final prediksi dari Bang Merdi dan kita tidak akan mengolok-olok Maroko ya tentunya ya Bang Janur karena sudah sampai semifinal ini sudah sangat luar biasa untuk pencapaian sebuah tim wakil dari Afrika apalagi ini pula ini juga rekor tersendiri untuk timnas Ya, Maroko. Kemenangan untuk Prancis dari Bang Merdi. Bang Janur ada prediksi lain nggak? Ya, sepak bola itu kan tentang detail, tentang fokus, tentang determinasi dan keberuntungan gitu kan. Nah, ini dan momentum gini. Nah, ini kalau betul. dapat momentum saya kira bisa bikin kejutan. Tapi saya kira di Deschamps pelatih Prancis juga akan menganalisa pola permainan Maroko di dua laga terakhir. Saya kira dia akan mencoba mencari jalan untuk menembus pertahanan tembok kuatnya si Maroko ini. Hmm. Berapa ini skornya ini? Kemenangan untuk siapa ini Bang Janur? Saya kira kejutan Maroko akan terhenti di semifinal. Kejutan Maroko akan terhenti, berarti sudah Dewi Fortuna tidak menaungi Maroko lagi ya. Prancis akan menang di sini untuk Bang Janu dan juga Bang Merdi ya. Ya. Betul. Oke, jadi jangan-jangan nanti malah Maroko masih membuat kejutan, kekalahan untuk penanti dan jangan-jangan pula nanti Didier Deschamps akan pensiun juga seperti pelatih-pelatih sebelumnya. Luis Enrique dikalahkan Maroko langsung berhenti. Ada juga Van Gaal juga berhenti menjabat sebagai pelatih Belanda. Southgate apalagi akan berhenti pula dan digadang Thomas Tuchel akan menjadi penggantinya. Kita tidak tahu apakah Deschamps akan mengikuti pelatih-pelatih ini. Nah, patut untuk disimak, patut untuk ditonton dan menurut saya laga Prancis versus Maroko ini supporternya Maroko bukan hanya dari negara Maroko saja, tapi juga dari Argentina, dari Kroasia agar bisa mengalahkan Prancis nanti kan ya. Oke, terima kasih Bang Merdi dan juga Bang Janul atas ulasannya Prancis versus Maroko. Terima kasih, sampai jumpa di laga berikutnya. Terima kasih, Ya, Valdo. terima kasih sama. Sampai jumpa. Oke, terima kasih dan Tribuners laga Prancis versus Maroko ini akan digelar di Al Bayt Stadion pada Kamis 15 Desember pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Buat Anda, jangan lewatkan program Superstore spesial Piala Dunia yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kita kawal sampai final. Sebentar lagi kita sampai final ya. Saya Delta Gonzalez, pamit undur diri. Sampai jumpa di laga berikut.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.